Langit malam di atas Jakarta tampak berkilau seperti disepuh emas. Gedung tertinggi di pusat kota malam itu menjadi saksi dari pesta ulang tahun perusahaan Mahendra Group, tempat Arga Mahendra menjabat sebagai direktur utama. Ballroom Hotel Bintang 5 itu dipenuhi tamu-tamu penting, pengusaha besar, pejabat, influencer, dan media. Dentuman musik jazz lembut berpadu dengan kilau lampu kristal yang memantul di permukaan lantai marmer, menciptakan suasana yang sempurna untuk pesta yang dirancang berkelas dan tak terlupakan. Keira Anandita melangkah masuk dengan gaun putih satin yang menjuntai lembut di tubuhnya. Gaun itu sederhana, tapi potongannya begitu elegan hingga semua mata secara otomatis menoleh ketika ia melangkah melewati pintu kaca besar ballroom. Di tangan kirinya, gelang berlian kecil memantulkan cahaya yang membuatnya tampak seperti dewi dari dimensi lain, tenang, lembut, namun menyimpan sesuatu yang tak terjamah siapapun. Ia tersenyum sopan pada tamu-tamu yang menatapnya, mengangguk kecil ketika beberapa istri pejabat menyalaminya. Semua terlihat sempurna. Dari luar, malam itu adalah malam kejayaan suaminya. Malam di mana nama Arga Mahendra kembali naik ke puncak. Namun di balik senyum Keira, ada sesuatu yang bergetar. Perasaan aneh, seperti ketenangan sebelum badai yang datang tanpa suara. Di sudut ruangan, Arga berdiri bersama seorang wanita muda bergaun merah menyala. Selina Ardelia. Keira sudah sering mendengar nama itu disebut dalam bisik-bisik halus di kantor maupun dalam acara sosial. Wanita yang konon menjadi sekretaris pribadi Arga, tapi lebih sering terlihat menempel di sisinya. Banyak yang menganggap hubungan mereka spesial. Namun Keira tidak pernah menanggapi rumor. Ia tahu waktu punya cara sendiri untuk menelanjangi kebenaran. Ketika jam menunjukkan pukul 8, lampu ballroom meredup perlahan. Musik berhenti. Semua mata tertuju pada panggung utama. Seorang pembawa acara naik ke atas dan mempersilakan Arga Mahendra naik untuk memberikan sambutan. Keira bertepuk tangan bersama yang lain, berusaha menahan rasa getir di dadanya. Namun belum sempat Arga mengambil mikrofon, Selina Ardelia melangkah maju. Sepatu hak tinggi merahnya memantul di lantai. Suaranya tajam seperti denting kaca. Semua mata beralih padanya. "Maaf," katanya lembut, namun dengan nada percaya diri yang mencuri perhatian seluruh ruangan. "Aku ingin mengatakan sesuatu sebelum acara dilanjutkan." Arga menatapnya kaget, tapi tidak menghentikan. Pembawa acara tampak ragu, tapi akhirnya memberi isyarat agar Selina melanjutkan. Dan dari sanalah segalanya mulai berubah. Selina menatap ke arah Keira yang berdiri di tengah tamu, lalu tersenyum tipis. "Kadang hidup tidak adil," ucapnya. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Ada wanita yang hanya tahu menikmati hasil kerja keras suaminya tanpa tahu bagaimana cara menjaga cintanya. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. Beberapa kamera wartawan yang tadinya diarahkan ke Arga kini berpindah ke arah Selina dan Keira. Arga tampak gugup. Ia membuka mulut, tapi Selina sudah melangkah lebih dekat ke tepi panggung, menunjuk langsung ke arah Keira. "Ya, saya berbicara tentang istri sah Arga Mahendra," katanya lantang. Wanita yang berpura-pura setia, tapi tak tahu bagaimana menjadi pasangan yang pantas. Sementara saya, ia menatap Arga dengan mata berair pura-pura lembut. Hanya ingin mencintai tanpa harus disembunyikan. Ruangan seketika sunyi. Musik berhenti sepenuhnya. Semua mata kini tertuju pada Keira. Keira tidak bergerak. Ia berdiri tegak di antara kerumunan. Wajahnya tenang. Ia tidak menunduk, tidak melangkah pergi. Ia hanya menatap balik, dengan tatapan yang dalam dan sulit diterjemahkan. Di matanya tidak ada amarah, tidak ada keterkejutan, hanya dingin dan ketenangan yang membuat orang lain malah merasa bersalah karena menyaksikan penghinaan itu. Dari meja VIP, Dewi Santika, Ibu Arga, pura-pura menahan napas dan meletakkan tangan di dada. "Astaga, apa-apaan ini?" gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar beberapa tamu di dekatnya. Beberapa istri pejabat menoleh ke arahnya, melihat ekspresi syok yang dibuat-buat itu. Padahal, Keira tahu, Dewilah orang pertama yang mendorong Arga menjalin hubungan dengan Selina dengan alasan Keira terlalu sibuk dan terlalu berkuasa untuk jadi istri yang baik. Arga melangkah ke depan,
mencoba menarik tangan Selina. Namun wanita itu dengan dramatis melepaskan diri, lalu berjalan menuruni panggung menuju ke Ira. Langkahnya pelan, tapi penuh sengaja, seperti aktris utama yang menuntut adegan penutup. "Ke Ira Anandita," ucapnya manis namun tajam. "Bagaimana rasanya tahu bahwa suamimu memilih wanita lain di depan semua orang?" Beberapa tamu menutup mulut, ngeri sekaligus penasaran. Kamera ponsel mulai merekam. Arga menatap ke arah istrinya dengan wajah tegang, tapi tidak mengatakan apapun. Ia tahu satu kata bisa memperparah keadaan. Selina berdiri tepat di depan ke Ira. Wangi parfumnya menusuk. "Kau pikir hanya karena kau istri sah, kau bisa menang? Dunia sudah berubah. Cinta tak bisa dibeli dengan nama belakang atau uang." Ke Ira tetap diam. Hanya satu helaan napas panjang yang terdengar dari bibirnya. Matanya menatap lurus ke arah wanita di depannya. Tenang, tanpa gemetar. Ia tidak menepis tangan Selina ketika wanita itu dengan beraninya menyentuh pundaknya, mendorong sedikit seolah menantang. Semua orang menahan napas. Dalam sekejap, pesta ulang tahun berubah menjadi panggung aib. Namun di tengah semua itu, ada sesuatu yang berbeda dari ke Ira. Sikapnya bukan seperti wanita yang kalah. Tatapannya dingin, tapi terukur. Ia tidak tampak hancur. Justru sebaliknya ia tampak seperti sedang menilai sesuatu, menunggu momen yang tepat. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Ia menatap Selina dari ujung kepala hingga kaki, lalu mengalihkan pandangan ke arah Arga dan Dewi Santika. Pandangan yang hanya berlangsung beberapa detik, tapi cukup membuat Arga menelan ludah dan menunduk, sementara Dewi pura-pura menoleh ke arah lain. Ke Ira tahu, malam ini belum berakhir. Malam ini baru dimulai. Ia melangkah satu langkah maju, menatap Selina tanpa bicara, lalu dengan anggun berbalik menuju meja minumannya. Semua mata masih mengikuti gerakannya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia pikirkan, tapi aura yang terpancar dari ke Ira membuat udara di ruangan itu tiba-tiba terasa berat. Saat ia mengangkat gelas sampanyenya, musik pelan kembali hidup, tapi hanya menjadi latar samar dari bisik-bisik yang kini memenuhi ruangan. Semua orang membicarakan hal yang sama, penghinaan yang baru saja terjadi, dan reaksi ke Ira yang misterius. Namun jika saja mereka tahu, di balik senyum tipis itu, ke Ira telah menyiapkan segalanya. Ia datang ke pesta itu bukan untuk menjadi korban. Ia datang untuk menutup sebuah bab dan membuka panggung baru. Dan malam ini, di bawah cahaya kristal yang berkilau dan tatapan ratusan orang, badai yang ia rencanakan selama berbulan-bulan akhirnya akan mulai berputar. Musik kembali berhenti ketika suara kaca pecah terdengar dari arah meja minuman. Semua kepala menoleh. Gelas sampanye ke Ira jatuh dan terbelah di lantai marmer. Busa keemasan menyebar seperti darah di permukaan putih yang dingin. Namun bukan ke Ira yang terkejut, melainkan para tamu yang berdiri di dekatnya. Ia sama sekali tidak bereaksi. Ia hanya menatap lantai, lalu mengangkat wajahnya perlahan dengan tatapan yang begitu tenang, sampai-sampai membuat suasana di ruangan seakan membeku. "Maaf," ucapnya pelan pada pelayan yang terburu-buru memungut pecahan kaca. Nada suaranya lembut tapi dingin, seperti es yang menempel di kulit. Ia menoleh sebentar ke arah Selina yang masih berdiri di tengah ruangan, menikmati sorotan. Di belakangnya, Arga tampak resah. Keringat menetes di pelipisnya meski ruangan penuh pendingin udara. Semua tamu kini tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Beberapa orang berbisik, sebagian lagi diam dan hanya mengamati. Di sudut ruangan, kamera wartawan merekam setiap detik kejadian itu. Malam yang seharusnya penuh pujian bagi Arga Mahendra berubah menjadi panggung yang menegangkan, dan ke Ira, tanpa berkata banyak, sudah mengambil alih pusat perhatian tanpa perlu memaksa. Selina melangkah ke arah ke Ira dengan langkah percaya diri, masih dengan senyum kemenangan di wajahnya. "Sudah cukup pura-puranya, ke Ira," katanya, meski suaranya kini mulai terdengar lebih keras dari sebelumnya. "Semua orang tahu, Arga menikah denganmu hanya karena perjanjian bisnis keluargamu. Kau tak pernah dicintainya." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Beberapa tamu menahan napas. Dewi Santika yang duduk di kursinya menggeleng pelan, seolah ikut bersedih. Namun di matanya,
Keira menangkap secercah kebanggaan. Wanita tua itu memang menginginkan malam ini terjadi malam di mana Keira dipermalukan, dan keluarganya kehilangan wajah di depan para rekan bisnis mereka. Namun Keira tetap diam. Ia tidak membalas. Ia hanya menatap lurus, dan dalam keheningan itu, aura di sekitarnya semakin kuat. Selina mulai kehilangan kendali. Ia menatap ke arah Arga, mencari pembelaan, tapi suaminya hanya berdiri kaku. Matanya tak berani menatap siapapun. Keira perlahan melangkah maju, mendekat. Gaunnya bergoyang lembut setiap kali ia melangkah, membuatnya tampak seperti ratu yang berjalan di antara rakyatnya. Setiap gerakannya terukur, setiap tatapan matanya mengandung ketegasan yang tak butuh suara. Ketika ia sudah berdiri hanya beberapa langkah di depan Selina, keheningan menjadi semakin tebal. Ia berhenti, menatap wanita itu lama sekali, seperti sedang menilai sebuah lukisan yang indah tapi palsu. Tidak ada amarah, tidak ada dendam di wajahnya, hanya sebuah ketenangan yang membuat siapapun di hadapannya merasa kecil. Selina menelan ludah. Kenapa diam? Atau memang benar yang aku katakan? Katanya dengan suara yang mulai bergetar. Keira hanya memiringkan kepala sedikit, lalu berkata dengan nada hampir berbisik. Terkadang, diam adalah bentuk peringatan paling sopan. Kalimat itu sederhana, tapi entah bagaimana berhasil membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Arga maju, mencoba menenangkan keadaan. Sudahlah, Selina, katanya pelan. Kau sudah cukup. Namun Selina menepis tangannya keras-keras. Tidak, semua orang harus tahu siapa dia sebenarnya. Wanita yang hidup dari nama besar keluarganya, yang bahkan tidak tahu apa arti cinta, teriaknya. Beberapa tamu berbisik semakin keras. Seorang jurnalis yang berdiri di dekat pintu segera menyalakan kamera videonya, mengabadikan setiap kata. Arga mencoba mematikan mikrofon, tapi Selina terus berbicara dengan suara lantang, semakin liar, semakin berani. Di antara semua kekacauan itu, Keira menatap jam di pergelangan tangannya. Tepat pukul 8:35. Waktu yang ia tunggu hampir tiba. Dari sisi ruangan, Reno bodyguard pribadinya memberi isyarat halus. Gerakannya nyaris tak terlihat oleh siapapun, tapi cukup untuk membuat Keira tahu bahwa semua sudah sesuai rencana. Keira mengangkat gelas baru yang disodorkan pelayan, meneguk sedikit, lalu menatap ke arah panggung dengan senyum tipis. Menarik, gumamnya hampir tanpa suara. Selina merasa semakin di atas angin karena Keira tetap tenang, melangkah lebih dekat dan menarik tangan Keira, mencoba menyeretnya ke depan panggung. Beberapa tamu menahan napas. Pemandangan itu nyaris tak bisa dipercaya. Kalau kau punya harga diri, tunjukkan di depan semua orang kalau kau layak jadi istri Arga, ucapnya sinis. Tangan Keira terlepas dari genggaman itu dengan gerakan halus. Ia tidak membalas, hanya menatap Selina begitu dalam hingga wanita itu tanpa sadar mundur setapak. Suasana ruangan semakin tegang. Para tamu kini benar-benar diam. Hanya dentingan sendok pelayan di kejauhan yang terdengar samar. Arga berdiri di tengah antara dua wanita yang sama-sama menciptakan badai di dalam pikirannya. Ia ingin berbicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Keira lalu melangkah maju ke arah panggung. Ia tidak menoleh ke siapapun, tidak menanggapi bisik-bisik yang semakin keras. Dari jarak beberapa langkah, Selina menatapnya dengan mata penuh kemenangan, mengira wanita itu akan menyerah dan lari dari pesta. Tapi Keira justru naik ke panggung dengan langkah mantap. Cahaya lampu sorot jatuh padanya, menyinari wajah tenangnya. Dalam diam, ia menatap seluruh tamu yang kini menunggu apa yang akan ia lakukan. Tatapannya berkeliling menyapu wajah-wajah yang sempat menganggapnya lemah, sombong, dan tak berdaya. Lalu ia mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara. Tangannya stabil, suaranya lembut tapi tegas ketika akhirnya berbicara. Terima kasih untuk malam yang luar biasa, katanya tenang. Aku rasa, pesta ini akan jadi malam yang tak terlupakan bagi kita semua. Beberapa tamu saling pandang, bingung. Selina mendengus pelan, mengira Keira sedang menutupi rasa malunya. Tapi Keira belum selesai. Ia memandangi jam sekali lagi. Senyum kecil muncul di bibirnya, sebuah senyum yang bukan milik wanita kalah,
melainkan milik seseorang yang sedang menunggu giliran membalas. Ia menatap Arga sekilas. Tatapannya tajam namun datar, seperti pisau yang diselubungi sutra. Lalu ia menunduk sedikit, menatap Selina yang berdiri di bawah panggung dengan ekspresi bingung. "Selamat menikmati malam ini, Selina," ucapnya lirih tapi cukup keras untuk didengar semua orang. "Karena setelah ini, segalanya akan berubah." Kalimat itu mengambang di udara, berat dan misterius. Tidak ada yang memahami maksudnya, tapi cukup untuk membuat suasana berubah aneh. Beberapa tamu mulai gelisah, beberapa lainnya menatap ke Ira dengan rasa hormat yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas. Senyum ke Ira tidak pudar. Ia meletakkan mikrofon perlahan dan berbalik menuruni panggung. Ketika ia berjalan melewati Selina, parfum merah wanita itu terasa begitu menyengat. Tapi ke Ira tidak terganggu. Ia berbisik lirih, hanya untuk dirinya sendiri. Pertunjukan berikutnya dimulai sebentar lagi. Reno berdiri tak jauh dari pintu ballroom, matanya waspada. Ia memberi hormat kecil ketika Keira lewat. Keira melangkah dengan kepala tegak, meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi rasa penasaran, bisik-bisik, dan ketegangan yang menyesakkan dada. Di balik senyum manis dan langkah anggun itu, badai sudah terbentuk. Ia tidak lagi sekadar istri yang dihina di depan umum malam ini. Keira Anandita baru saja menulis awal dari kejatuhan orang-orang yang pernah meremehkannya. Dan belum ada satupun dari mereka yang menyadari betapa kejamnya elegansi seorang wanita yang terluka tapi tidak hancur. Keira duduk di kursinya yang menghadap langsung ke panggung utama. Tempat Selina masih berdiri seperti pemenang yang baru saja menaklukkan dunia. Musik kembali mengalun, namun melodinya terdengar aneh seperti alunan biola yang dimainkan di atas reruntuhan. Para tamu berusaha melanjutkan pesta, tapi tak ada satupun yang bisa benar-benar menikmati minumannya. Semua orang tahu sesuatu yang besar baru saja terjadi, sesuatu yang akan jadi bahan pembicaraan berbulan-bulan ke depan. Keira menyesap sedikit sampanyenya. Tangannya tidak gemetar, matanya tidak kosong. Justru sebaliknya, di balik diamnya, pikirannya bekerja cepat. Ia memperhatikan setiap gerak tubuh Arga yang kini sibuk menenangkan Selina, memperhatikan bagaimana ibunya, Dewi Santika, dengan manisnya mengelus punggung calon menantunya itu, seolah mendukung tindakan Selina di depan umum. Semua itu membuat Keira semakin yakin bahwa malam ini memang telah dirancang. Tapi mereka tidak tahu, permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Ia menatap arlojinya, memperhatikan detik yang bergerak lambat. Setiap putaran jarum jam membuatnya semakin tenang. Ia sudah menghitung waktu, sudah menyiapkan urutannya. Segalanya berjalan persis seperti yang ia rencanakan. Hanya saja, mereka pikir Keira datang ke pesta ini untuk bertahan padahal ia datang untuk mengakhiri. Tawa tamu-tamu terdengar kaku. Beberapa di antara mereka mencoba menormalkan suasana dengan menari, tapi langkah-langkah mereka tak lagi lepas. Semua masih terikat pada bayangan kejadian sebelumnya, pada penghinaan yang disiarkan langsung di depan mata. Keira tahu, setiap orang yang hadir malam ini akan membawa cerita yang berbeda, tapi semua akan memiliki kesimpulan yang sama. Keira Anandita dipermalukan. Dan itu justru bagian dari rencananya. Ia menatap pantulan dirinya di permukaan gelas. Wanita yang menatap balik tampak begitu tenang, tapi di balik matanya ada lautan yang dalam, gelap, dan bergolak. Diam adalah kekuatan. Begitu kata ayahnya dulu, seorang pengusaha besar yang telah lama meninggal namun meninggalkan warisan kebijaksanaan dan kekuasaan yang luar biasa. Orang bodoh mengira diam adalah lemah. Padahal itu saat dimana kita sedang menyiapkan pukulan paling tajam. Keira menarik napas pelan. Ia bisa mendengar suaranya sendiri di dalam kepala, membisikkan kalimat itu berulang kali. Arga menoleh ke arahnya dari kejauhan. Wajahnya tampak canggung, matanya penuh kecemasan. Ia tahu istrinya tidak pernah bereaksi seperti ini sebelumnya. Biasanya Keira akan langsung melawan, berbicara dengan logika dan ketegasan yang memotong setiap argumen. Tapi malam ini Keira berbeda. Ia diam, dan itu membuat Arga ketakutan. Ia tahu betapa berbahayanya ketika seorang wanita seperti Keira memilih untuk diam. Ia tahu diam itu bukan tanda menyerah,
melainkan sinyal bahwa badai sedang menunggu waktu untuk meledak. Selina tampak semakin percaya diri. Ia tertawa bersama beberapa tamu wanita muda yang berusaha mengambil hatinya. Tawa itu terdengar nyaring dan berlebihan, seperti seseorang yang mencoba menutupi ketakutannya sendiri. Dari kejauhan, Keira memperhatikan setiap detailnya. Bagaimana Selina menegakkan punggungnya, bagaimana ia memegang tangan Arga dengan sengaja agar semua orang melihat. Semua tampak seperti pertunjukan yang diatur rapi. Sayangnya, pertunjukan itu tidak akan bertahan lama. Reno berdiri tak jauh dari meja Keira. Pria itu tinggi, berwajah dingin, dan matanya selalu waspada. Ia tidak pernah banyak bicara, tapi malam ini pandangannya jelas, siap untuk perintah. Keira tidak menatapnya, tapi isyarat di antara mereka sudah cukup. Reno tahu kapan harus bergerak, dan kapan harus menunggu. Musik kembali berubah. Kali ini lebih lembut. Lampu-lampu redup, menyorot pasangan-pasangan yang mulai berdansa di tengah ruangan. Arga menarik tangan Selina dan mengajaknya menari. Keira menatap keduanya, bukan dengan cemburu, bukan pula dengan amarah. Ia hanya mengamati seolah sedang menonton dua pemeran yang menari menuju akhir dari cerita mereka sendiri. Ketika Arga dan Selina berputar di tengah ruangan, sorak kecil terdengar dari beberapa tamu. Ada yang bertepuk tangan, ada yang berbisik. Dewi Santika menatap mereka dengan bangga. Senyum di wajahnya mengembang seolah malam ini adalah puncak dari segala ambisinya. Ia tidak tahu, senyum itu akan menjadi yang terakhir yang bisa ia tunjukkan di hadapan banyak orang. Keira menyandarkan tubuhnya di kursi, membiarkan dirinya tampak seperti wanita yang menyerah. Ia tahu itu akan membuat lawannya semakin sombong, semakin yakin bahwa mereka telah menang. Ia tahu manusia seperti mereka tidak pernah puas sampai benar-benar yakin bahwa musuhnya sudah hancur di depan mata. Dan ketika mereka merasa aman, disitulah waktunya untuk menghantam. Tatapan Keira perlahan berpindah ke arah layar besar di panggung belakang. Di sanalah, nanti, semua rahasia akan dibuka. Video, dokumen, laporan transfer, semuanya sudah siap. Ia bahkan sudah memastikan seluruh sistem audiovisual ballroom ini dipegang oleh tim IT pribadinya. Sekali ia memberi tanda, semuanya akan terbuka, dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Namun malam itu, Keira belum akan memulai. Ia ingin mereka merasakan dulu nikmatnya kemenangan palsu. Ia ingin mereka mabuk oleh rasa puas, agar kejatuhannya nanti terasa lebih menyakitkan. Ia ingin mereka berpikir bahwa Keira Anandita hanyalah istri manis yang akhirnya kalah oleh cinta terlarang. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam kegelapan itu, ia bisa mendengar tawa-tawa di sekitarnya, dentingan gelas, dan musik dansa yang terus berputar. Semuanya terdengar seperti irama yang diputar pelan untuk mengiringi sebuah tragedi yang indah. Ketika ia membuka mata lagi, Arga dan Selina berdiri tidak jauh darinya, menatap ke arahnya dengan senyum sinis. "Kau masih di sini?" tanya Selina dengan nada mengejek. Keira hanya mengangguk kecil, tidak menjawab. Ia memutar gelas di tangannya, melihat busa di dalamnya membentuk pusaran halus. "Masih," jawabnya singkat. "Aku belum selesai menikmati pesta." Selina mendengus, menoleh pada Arga seolah meminta pengakuan. Tapi pria itu justru menunduk, menghindari tatapan Keira. Sebuah senyum muncul di bibir Keira, bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang hanya muncul ketika seseorang tahu bahwa kemenangan lawan hanyalah sementara. Dari kejauhan, Reno memperhatikan semuanya. Ia melihat tanda halus dari Keira, gerakan kecil pada jari kirinya. Itu artinya, bersiap. Waktu seolah berjalan lambat. Lampu kristal di atas kepala berkilauan, menyinari wajah-wajah yang tak tahu bahwa mereka sedang duduk di tepi jurang. Keira memandang sekeliling, melihat para tamu yang begitu cepat memihak, yang menatapnya dengan pandangan kasihan atau sinis. Ia menyimpan semua wajah itu di ingatannya, satu persatu, untuk waktu yang tepat nanti. Malam itu, Keira tidak berbicara banyak. Ia tidak perlu. Diamnya sudah menjadi ucapan paling keras. Ia tahu seluruh ruangan sedang memperhatikannya, setiap tarikan napas, setiap kedipan matanya. Tapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di balik kepala tenang itu.
Dan ketika jam di dinding berdentang 9 kali, Keira menatap ke arah panggung sekali lagi. Lalu ia tersenyum. Sebuah senyum yang membuat Reno, dari tempatnya berdiri, paham betul bahwa permainan telah mencapai tahap berikutnya. Dalam diamnya, Keira Anandita telah menyalakan sumbu. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya ketenangan yang menipu. Tapi siapapun yang melihat matanya malam itu akan tahu, badai itu akan datang, dan ketika datang, tak satu pun yang akan bisa berdiri. Musik berhenti mendadak. Dentingan biola yang semula mengalun lembut terputus di tengah nada tinggi, membuat seluruh tamu berpaling ke arah panggung. Lampu-lampu kristal masih berpendar, tapi suasana ruangan berubah total, hening yang tidak nyaman merayap di antara gaun-gaun mahal dan jas berlabel asing. Di tengah ruang yang membeku itu, Keira Anandita perlahan berdiri. Gerakannya anggun, seolah setiap langkah sudah diatur dengan presisi sempurna. Gaun hitam berpotongan elegan yang ia kenakan memantulkan cahaya, menonjolkan keanggunan dan wibawa yang tak bisa ditiru siapapun di ruangan itu. Tak ada lagi jejak istri lembut yang dipermalukan. Sosok yang kini berjalan ke arah panggung adalah seseorang yang berbeda, dingin, pasti, dan tak bisa digoyahkan. Selina yang masih berdiri di sisi Arga spontan menegakkan badan, wajahnya menegang. Ia berusaha tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Tapi senyum itu kaku, palsu, seperti topeng yang mulai retak. Arga menatap istrinya dengan mata yang sulit dibaca, sementara Dewi Santika tampak gelisah di kursinya, seolah firasat buruk baru saja menelusup di dadanya. Keira menaiki tangga panggung tanpa terburu-buru. Setiap langkah terdengar jelas di lantai marmer, menggema, menyayat keheningan. Ia mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang tampak kebingungan, lalu berdiri di tengah sorotan lampu. Beberapa tamu mulai berbisik. Nama, Keira Anandita, terdengar di antara mereka, diucapkan dengan nada penasaran, sebagian dengan nada kasihan. Tapi begitu Keira mengangkat kepalanya, semua bisikan itu terhenti. Wajahnya tenang. Matanya menatap ke arah ratusan tamu dengan sorot yang tajam tapi anggun. Lalu bibirnya bergerak pelan, suaranya lembut tapi tegas, menggema melalui pengeras suara. Malam ini, saya berterima kasih pada semuanya karena sudah hadir, ucapnya. Saya tahu pesta ini dirancang dengan indah. Tapi sepertinya ada yang lupa, bahwa tidak semua pertunjukan berakhir sesuai dengan skenario yang ditulis oleh pelakornya. Kata, pelakor, itu menggema, menusuk udara seperti pisau tajam. Sebagian tamu terkejut, sebagian menahan napas. Selina menegang, wajahnya memucat seketika. Arga mencoba melangkah maju, tapi Keira menatapnya. Cukup satu tatapan dan langkah itu berhenti. Keira melanjutkan, beberapa dari Anda mungkin berpikir saya hanyalah istri bodoh yang ditinggalkan. Tapi, sayangnya, Anda salah besar. Saya tidak di sini untuk memohon belas kasihan. Saya di sini untuk mengingatkan, siapa yang sebenarnya Anda hadapi. Ruangan sunyi total. Hanya suara napas yang terdengar di antara para tamu. Lalu, dengan gerakan kecil tangannya, layar besar di belakang panggung menyala. Tampak logo, Anandita Corporation, terpampang jelas. Lalu muncul deretan foto, kantor pusat megah, jajaran direksi, laporan saham, dan di pojok bawah nama, Keira Anandita, tertera tebal dengan jabatan, Chief Executive Officer. Suara teriakan kecil terdengar dari barisan tamu. Seseorang berbisik tidak percaya. Dia CEO-nya? Keira menatap layar itu sebentar, lalu kembali menatap para tamu. Ya, katanya pelan, tapi cukup untuk terdengar di seluruh ruangan. Anandita Corporation. Perusahaan induk dari seluruh anak cabang di sini, termasuk perusahaan tempat Arga suami saya bekerja. Selina terlihat panik. Ia menoleh ke Arga, mencari jawaban, tapi pria itu justru terpaku. Keira melangkah sedikit ke samping, memandang keduanya tanpa senyum. Ironis, bukan? Selama ini kalian sibuk menganggap saya hanya istri yang hidup dari warisan. Padahal, saya pemegang kendali penuh dari apa yang kalian banggakan setiap hari. Gema bisik-bisik kembali terdengar.
Beberapa tamu dari kalangan bisnis mulai mengenali wajah Keira, wanita yang selama ini hanya muncul di laporan korporasi, tidak pernah menampakkan diri di media. Sosok misterius yang menggerakkan banyak perusahaan besar tanpa pernah terlihat di depan publik. Keira menatap ke arah ibu mertuanya, Dewi Santika, yang kini wajahnya tampak pucat pasi. Dan ibu, suaranya tenang tapi menusuk. Saya tidak lupa semua kata-kata yang ibu ucapkan di belakang saya. Bahwa saya tak pantas. Bahwa saya tidak akan bertahan tanpa nama keluarga besar ini. Sayangnya, Bu, justru keluarga Andalah yang bertahan hidup karena dukungan keuangan saya selama ini. Semua properti, investasi, hingga pesta ini dibayar oleh perusahaan saya. Beberapa tamu menoleh ke arah Dewi Santika. Wanita yang selama ini tampak sombong kini kehilangan warna di wajahnya. Tangannya gemetar, mencoba menegakkan postur, tapi sorotan tajam dari mata semua orang membuatnya kehilangan keberanian. Keira menatap ke arah bawah panggung. Reno, bodyguard pribadinya, sudah berdiri di sisi ruangan, memberi tanda kecil. Sinyal itu artinya, semua data dan bukti sudah disiarkan secara langsung ke layar-layar cadangan di ballroom itu. Video berikutnya menampilkan rekaman CCTV kantor. Arga dan Selina bertemu diam-diam, lalu data transfer ke rekening pribadi Selina dengan jumlah yang tak kecil uang perusahaan, yang ternyata berasal dari rekening rahasia yang diotorisasi oleh Arga. Suara riuh rendah memenuhi ruangan. Beberapa tamu yang tadi menatap Keira dengan kasihan kini menatap Selina dengan jijik. Dia selingkuh sama suaminya, bisik seseorang. Dan uangnya dicuri dari perusahaan istrinya sendiri. Selina mundur beberapa langkah. Wajahnya hancur. Itu tidak, suaranya bergetar. Tapi Keira tidak memberinya kesempatan untuk membela diri. Cukup, ucap Keira dingin. Saya tidak perlu penjelasan dari orang yang berani menyeret saya ke depan ratusan tamu hanya untuk mempertontonkan kebodohannya sendiri. Suara itu menggema keras, tegas, tapi tetap elegan. Ia tak berteriak, tak marah, tapi setiap kata terasa seperti cambuk. Ia berjalan pelan ke arah panggung depan, memandangi Selina dan Arga yang kini berdiri kaku. Kalian ingin mempermalukan saya malam ini. Tapi lihatlah sekarang siapa yang sebenarnya dipermalukan. Saya tidak akan menyentuh kalian. Tidak perlu. Karena mulai malam ini, nama kalian akan hancur oleh diri kalian sendiri. Ia menatap ke arah tamu-tamu yang kini berdiri. Sebagian menunduk karena malu pernah membicarakannya. Sebagian ternganga tak percaya. Dan untuk Anda semua, lanjutnya lembut. Terima kasih sudah menjadi saksi. Karena saya ingin Anda semua belajar satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang Anda lihat di depan mata. Kadang, yang Anda injak dengan sombong adalah tanah tempat Anda berpijak. Sorak tepuk tangan tak langsung terdengar. Tapi satu persatu, tamu-tamu penting mulai berdiri dan menundukkan kepala. Mereka tahu mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari drama rumah tangga. Ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah pengambil alihan kekuasaan elegan, mematikan, dan sempurna. Keira menurunkan mikrofon. Ia berjalan turun dari panggung dengan langkah ringan, tanpa menoleh. Reno dan dua bodyguard lain bergerak cepat, menghadang Arga dan Selina yang mencoba pergi. Dewi Santika berusaha bangkit, tapi tubuhnya lemas, wajahnya pucat seperti kertas. Keira melewati mereka tanpa sepatah kata. Wangi parfumnya tertinggal, mewah dan dingin seperti es di malam pesta. Ketika ia keluar dari ballroom, suara langkahnya menjadi satu-satunya yang terdengar. Di belakangnya, pesta itu tak lagi seperti pesta melainkan reruntuhan. Dan malam itu, semua orang sadar. Wanita yang mereka hina barusan bukan hanya istri dari seseorang, dia adalah badai dalam bentuk manusia. Malam itu berakhir bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan keheningan yang menusuk. Ballroom yang tadi dipenuhi cahaya kini seperti reruntuhan marwah, gelas-gelas kristal masih bergetar di atas meja. Sementara langkah Keira perlahan menghilang di balik pintu besar. Di belakangnya, tamu-tamu terdiam, tak tahu harus berbicara apa. Pesta yang seharusnya jadi selebrasi cinta justru berubah menjadi panggung penghakiman, dan Keira adalah hakimnya. Di luar gedung, hujan tipis turun.
Lampu-lampu kota memantulkan bias keemasan di permukaan basah jalanan. Keira berjalan pelan menuju mobil hitamnya, ditemani Reno dan dua pengawal lain. Dalam diam, ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan ponsel, lalu menatap layar selama beberapa detik sebelum akhirnya mengirim satu pesan pendek. Aktifkan tahap kedua. Perintah itu sederhana, tapi artinya besar. Beberapa detik kemudian, di seluruh jaringan internal Anandita Corporation, sistem otomatis mulai berjalan. Semua rekening perusahaan yang terkait dengan Arga dibekukan. Aksesnya ke seluruh akun keuangan, jaringan internal, dan kantor cabang dihapus dalam hitungan detik. Beberapa pegawai senior yang loyal pada Keira langsung mendapat notifikasi perintah baru melakukan audit mendadak terhadap departemen yang selama ini dipimpin oleh Arga. Di layar ponselnya, Keira melihat notifikasi laporan mulai masuk satu persatu. Semua berjalan sesuai rencana. Tak ada yang salah. Ia sudah mempersiapkan semuanya berbulan-bulan sebelumnya. Sejak pertama kali merasakan bahwa ada yang tak beres di rumah tangganya. Reno membukakan pintu mobil, dan Keira masuk tanpa berkata apa-apa. Mobil meluncur perlahan menembus hujan malam, meninggalkan gedung megah yang kini tampak seperti bayangan dari kejayaan palsu. Dari jendela, Keira melihat pantulan wajahnya sendiri dingin, cantik, tapi lelah. Di dalam dirinya, ada rasa sakit yang tidak bisa dihapus secepat pembalasan dilakukan. Ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan melihat musuhnya jatuh. Tapi Keira bukan tipe wanita yang membiarkan luka menguasainya. Ia mengubah setiap rasa sakit menjadi kendali, setiap air mata menjadi strategi. Pagi berikutnya, berita tentang pesta semalam menyebar cepat. Portal-portal gosip menulis judul yang sensasional. CEO Anandita Corporation bongkar perselingkuhan di depan umum. Arga Santika dan Selina dihujat setelah skandal pesta mewah. Wanita yang dihina berubah jadi penguasa di malam yang sama. Dalam waktu kurang dari 12 jam, reputasi Arga dan Selina hancur total. Foto-foto mereka tersebar di mana-mana. Media sosial dipenuhi komentar sinis, ejekan, bahkan ancaman dari para karyawan yang marah karena uang perusahaan diselewengkan. Di rumah mewah keluarga Santika, Dewi berteriak histeris ketika melihat berita di televisi. Ia memanggil anaknya dengan nada marah, tapi Arga hanya duduk diam di ruang tamu. Wajahnya kosong, mata merah karena tidak tidur semalaman. Semua yang dimilikinya lenyap dalam semalam jabatan, uang, reputasi, bahkan rasa hormat dari orang-orang yang dulu menyanjungnya. Sementara itu, Selina duduk di lantai kamarnya, menangis. Semua pesan di ponselnya berisi hinaan. Klien yang dulu bersikap manis kini memblokirnya. Teman-teman pesta pura-pura tak kenal. Bahkan keluarganya sendiri menolak bicara. Ia memegang wajahnya yang sembab, berbisik pelan. Dia akan membunuhku dengan cara seperti ini. Dan Keira? Saat itu ia sudah duduk di ruang kerjanya, di lantai tertinggi gedung Anandita Tower. Pagi di luar terlihat cerah. Langit biru bersih setelah hujan. Di depannya, jendela besar memperlihatkan pemandangan kota yang berdenyut dengan ambisi dan rahasia. Meja kerjanya rapi. Hanya ada segelas kopi hitam dan beberapa berkas. Ia membuka laptop, melihat laporan keuangan terbaru semua sistem terkunci atas namanya. Arga sudah tidak punya akses apapun. Seluruh aset yang dulu dikelola bersama kini kembali padanya sepenuhnya. Ia menatap berkas itu lama-lama, lalu menutupnya. Untuk sesaat, Keira menyandarkan kepala di sandaran kursi. Pikirannya melayang pada masa lalu pada awal pernikahannya dengan Arga, saat cinta masih terasa tulus, saat ia masih percaya pada janji-janji sederhana. Tapi semua itu sudah lama mati, digantikan oleh pengkhianatan yang tak bisa dihapus. Pintu ruangannya diketuk perlahan. Reno masuk membawa map coklat. Semuanya sudah selesai, Bu, katanya pelan. Aset mereka dibekukan. Rumah keluarga Santika sudah diajukan untuk sitaan karena cicilan belum dibayar selama 3 bulan. Dan Selina sudah dikeluarkan dari perusahaan cabang tanpa pesangon. Keira mengangguk pelan. Tidak ada ekspresi puas di wajahnya. Hanya ketenangan yang nyaris menakutkan. Baik, jawabnya. Pastikan media tidak menyebutkan nama saya lebih jauh.
Saya tidak ingin tampak seperti membalas dendam. Biarkan mereka jatuh karena perbuatan mereka sendiri. Reno mengangguk dan keluar. Keira kembali menatap kota di bawah sana, sebuah lautan beton dan cahaya yang ia kuasai dengan tenang. Di matanya, semua tampak kecil, remeh, termasuk mereka yang dulu berani merendahkannya. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Arga mencoba menghubungi Keira berkali-kali, tapi nomornya sudah diblokir. Ia datang ke kantor, tapi penjaga keamanan melarangnya masuk. Perintah langsung dari direksi, kata mereka datar. Bahkan namanya sudah dihapus dari sistem karyawan. Ia sempat mencoba mendatangi Keira ke rumah lama mereka, tapi pintu tak pernah dibuka. Di luar, wartawan menunggu, menyorotinya dengan kamera seperti burung pemangsa menunggu mangsa yang lemah. Sementara Selina kehilangan segalanya: uang, pekerjaan, dan nama baik. Teman-teman yang dulu mengelilinginya seperti lalat kini menjauh. Ia mencoba mencari Arga, tapi pria itu sudah hancur dengan dirinya sendiri. Di sisi lain, Dewi Santika yang selalu angkuh kini terpaksa menjual sebagian perhiasannya untuk membayar pengacara. Semua yang dulu dibanggakannya, status sosial, hubungan bisnis, dan nama keluarga sirna. Semua orang yang dulu mencium tangannya kini menutup pintu begitu ia datang. Dan Keira tetap berjalan di atas semua itu dengan langkah ringan, seolah badai besar tak pernah terjadi. Ia tak pernah marah, tak pernah menangis di depan siapapun. Ia hanya melanjutkan hidup, bekerja, dan membangun kembali citra dirinya di publik dengan satu pesan sederhana. Elegansi adalah bentuk pembalasan paling indah, namun di balik ketenangan itu, Keira tahu ia belum sepenuhnya bebas dari masa lalu. Ada bagian dari dirinya yang masih menatap bayangan di kaca jendela setiap malam, bertanya apakah benar ia sudah menang, atau justru kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti. Tapi Keira tahu satu hal pasti, tidak ada lagi ruang untuk kembali. Ia telah berubah, dan perubahan itu permanen. Ketika matahari mulai tenggelam, Keira berdiri di balkon kantornya. Angin sore menerpa wajahnya lembut, membawa aroma hujan yang masih tersisa di udara. Ia menatap cakrawala, membiarkan sinar oranye membias di matanya. Di bawah sana, dunia terus bergerak ramai, sibuk, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi bagi Keira, dunia sudah berubah. Ia bukan lagi wanita yang bisa diinjak. Ia adalah kekuatan yang akan selalu diingat setiap kali seseorang berpikir untuk mengkhianatinya. Dan di kejauhan, di tengah kota yang mulai diselimuti senja, satu pesan muncul di ponselnya. Dari Reno. Target ketiga sudah bergerak. Bu. Instruksi selanjutnya. Keira tersenyum tipis, menatap layar itu lama sebelum menjawab. Biar mereka berpikir semuanya sudah selesai, tulisnya pelan. Sementara kita menyiapkan akhir yang sebenarnya. Lalu ia mematikan ponsel, menatap langit yang semakin gelap, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam ketenangan yang indah, ketenangan sebelum badai terakhir. Sore itu langit Jakarta berwarna kelabu keemasan. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan jalanan yang berkilau di bawah sinar matahari senja. Di lantai 70 Anandita Tower, ruang rapat utama beraroma wangi bunga segar dan kopi hitam. Langit terlihat begitu dekat dari jendela kaca raksasa di belakang meja besar marmer putih. Keira duduk di ujung meja, mengenakan setelan putih gading yang tajam tapi feminin. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya tanpa celah, dan matanya memantulkan ketenangan yang telah diasah dari luka. Di hadapannya, layar besar menampilkan laporan keuangan yang kini sudah bersih dari segala penyelewengan. Semua sudah diatur ulang, rapi, sempurna. Reno berdiri di sisi ruangan, diam seperti bayangan. Di tangannya ada map berisi berkas terakhir, surat pemutusan kontrak dan pernyataan hukum yang menandai akhir resmi dari keterlibatan Arga di dalam seluruh perusahaan milik Keira. Ia menunggu aba-aba. Namun Keira tidak langsung meminta Reno menyerahkan berkas itu. Matanya terarah pada pintu, menunggu seseorang yang ia tahu pasti akan datang terlambat, gelisah, dan kehilangan arah. Dan seperti yang diperkirakan, pintu kaca itu akhirnya terbuka. Arga berdiri di ambang, tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya letih, matanya merah. Jasnya lusuh, dasinya miring,
Tapi gengsi dalam dirinya masih mencoba bertahan, walau rapuh. Keira, ucapnya pelan. Suara itu serak seperti habis terbakar. Keira tidak menjawab. Ia hanya menatapnya. Datar. Tapi di balik dinginnya, ada sesuatu yang halus semacam sisa rasa yang sudah kehilangan bentuk. Arga melangkah pelan masuk. Setiap langkahnya terdengar seperti gema penyesalan yang datang terlambat. Ia berhenti di depan meja, berdiri di seberang Keira. Sekian tahun lalu, ia pernah berdiri di tempat yang sama, tapi dalam keadaan berbeda. Sebagai suami yang bangga menemani istrinya dalam rapat penting. Kini, ia hanya seorang yang diundang ke ruangannya sendiri untuk diakhiri. Suasana hening. Waktu seolah menahan napas. Keira akhirnya berbicara. Suaranya datar tapi terkontrol. Setiap kata seperti bilah kaca. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk nostalgia, Arga. Aku hanya ingin menyelesaikan yang tersisa hitam di atas putih. Ia memberi isyarat halus, dan Reno menyerahkan map ke arah Arga. Pria itu menatap berkas di depannya, membaca sekilas, lalu menatap Keira lagi. Jadi ini akhirnya? Tanyanya, suaranya parau. Semudah itu bagimu. Keira menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Tidak ada yang mudah tentang ini. Tapi aku belajar satu hal. Arga. Terkadang, yang paling sulit justru harus dilakukan dengan tenang. Arga menunduk, menatap jemarinya sendiri. Aku salah, katanya lirih. Aku bodoh. Aku terlalu buta dengan hal-hal yang seharusnya tidak penting. Selina dia. Tidak perlu. Potong Keira, lembut tapi dingin. Aku tidak butuh pengakuan. Aku tidak butuh maaf. Yang kau lakukan sudah cukup menjelaskan segalanya. Ia bangkit perlahan dari kursinya, berdiri di depan jendela besar. Kota di bawah sana terlihat seperti miniatur dunia kecil, rapuh, dan indah. Kau tahu, katanya, aku dulu sering menatap pemandangan ini bersamamu. Aku percaya dunia ini bisa kita kuasai bersama. Tapi ternyata aku salah. Kau tidak ingin berdiri di sampingku. Kau ingin berdiri di atasku. Arga menatap punggung wanita itu. Ada sesak yang sulit dijelaskan. Keira tampak begitu jauh kini bukan hanya karena jarak di antara mereka, tapi karena kelas yang sudah tidak sama lagi. Ia dulu memandangnya sebagai miliknya, tapi kini ia tahu, Keira Anandita bukan milik siapapun. Aku kehilangan segalanya, kata Arga pelan. Seolah berbisik pada dirinya sendiri. Teman, keluarga, pekerjaan, bahkan diriku sendiri. Keira menoleh sedikit, menatapnya tanpa belas kasihan. Kau tidak kehilangan apapun, Arga. Kau hanya sedang menerima kembali apa yang seharusnya tidak pernah kau miliki. Kalimat itu menghantam seperti petir. Tapi Keira tidak bermaksud menyakitinya. Ia hanya berkata apa adanya. Reno berdeham pelan di sisi ruangan, memberi isyarat bahwa waktu rapat berikutnya akan segera dimulai. Tapi Keira mengangkat tangannya, memberi tanda untuk menunggu. Ia masih punya sesuatu yang ingin ia akhiri sendiri. Dulu aku mencintaimu, ucap Keira. Suaranya nyaris berbisik, tapi penuh kekuatan. Aku mencintaimu lebih dari yang pantas kau terima. Tapi cinta yang tidak dihormati akhirnya berubah menjadi kekuatan. Dan aku memilih untuk tidak lagi mencintaimu. Arga menutup matanya, menarik napas berat. Ada banyak hal yang ingin ia katakan tentang rasa bersalah, tentang penyesalan, tentang betapa ia ingin memutar waktu. Tapi semua kata itu terasa tidak berguna di hadapan wanita yang kini berdiri di puncak dunia tanpa dirinya. Keira berjalan kembali ke mejanya. Ia menandatangani dokumen terakhir dengan pena emas, lalu menyerahkannya ke Reno. Pastikan semuanya selesai hari ini, katanya singkat. Reno mengangguk. Arga menatap pena yang baru saja diletakkan Keira. Jadi ini benar-benar akhir? Tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. Keira menatapnya lurus. Tidak ada akhir, Arga. Hanya konsekuensi. Ia kemudian berjalan melewatinya, meninggalkan aroma parfum yang sama seperti malam pesta itu dingin, tajam, dan mewah. Arga berdiri mematung, menatapnya pergi tanpa sempat mengucapkan apa-apa.
Hanya suara langkah hak tinggi Keira yang memantul di lantai marmer, menandai bahwa segalanya telah selesai. Ketika pintu tertutup, ruangan itu terasa kosong. Hanya Arga yang berdiri sendirian di tengah ruang rapat megah yang dulu ia banggakan. Ia menatap keluar jendela, ke kota yang kini tidak lagi miliknya, dan dalam diam ia tahu, ia baru saja kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan penyesalan. Di sisi lain, Keira berjalan menyusuri koridor menuju lift utama. Setiap pegawai yang berpapasan menundukkan kepala, memberi hormat. Tidak ada yang berani berbicara. Di balik ketenangan wajahnya, Keira tahu pertemuan barusan bukan tentang balas dendam. Itu adalah penutupan bab. Akhir dari babak yang telah lama membebaninya. Begitu pintu lift tertutup, Keira menatap pantulan dirinya di dinding baja. Ia melihat wanita yang sama anggun, kuat, tapi kali ini matanya tampak sedikit berbeda. Ada sesuatu yang hilang di dalamnya. Sesuatu yang dulu membuatnya tersenyum dengan lembut setiap kali menyebut nama Arga. Lift berhenti di lobi. Dari luar, langit mulai memerah. Ia melangkah keluar, disambut oleh udara senja yang hangat. Dunia di luar masih berputar. Mobil masih melaju. Orang-orang masih berlari mengejar waktu. Tapi bagi Keira Anandita, dunia yang dulu ia kenal sudah berubah selamanya. Ia tidak lagi menjadi istri yang disakiti. Ia bukan korban. Ia bukan pelengkap. Ia kini adalah pusat dari kisahnya sendiri. Di tangannya, ponsel bergetar. Pesan dari Reno muncul singkat. Dokumen final sudah dikirim. Semua aset sudah resmi atas nama Anda. Keira menatap layar itu, lalu mematikannya. Ia memasukkan ponsel ke dalam tas, mengangkat wajah, dan berjalan ke arah mobilnya yang menunggu di depan. Saat pintu mobil tertutup, Keira menatap keluar jendela ke arah kota yang kini berkilau di bawah langit oranye. Di matanya, tidak ada lagi amarah, hanya ketenangan. Dan dalam hatinya, ia tahu, ini bukan tentang pembalasan lagi. Ini tentang kebebasan. Sudah 2 bulan berlalu sejak hari itu, hari ketika Keira menandatangani lembar terakhir yang menandai berakhirnya hubungan bisnis, cinta, dan luka. 2 bulan yang aneh, sunyi, tapi tenang dalam cara yang berbeda. Pagi ini, ia duduk di balkon penthouse barunya di Senopati. Udara Jakarta di awal pagi masih sejuk. Aroma kopi Arabica memenuhi ruang, dan pemandangan kota di bawah terlihat seperti lukisan yang bergerak. Angin menyibakkan rambutnya yang terurai lembut, dan mata Keira menatap jauh ke arah gedung-gedung yang dulu menjadi medan tempurnya. Kini, semua miliknya. Namun dalam kemenangan, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh kekuasaan. Keira tahu itu. Kadang, ia mendapati dirinya menatap langit terlalu lama, atau terdiam di tengah rapat tanpa alasan yang jelas. Ia berhasil menang, tapi kemenangan tanpa makna kadang terasa seperti kehilangan yang lain bentuknya. Reno muncul dari dalam ruangan, membawakan tumpukan dokumen. Lelaki itu kini lebih dari sekadar tangan kanan. Ia menjadi sosok yang paling Keira percayai. Seseorang yang tahu kapan harus diam dan kapan berbicara. Laporan mingguan sudah saya siapkan, katanya tenang. Dan satu hal lagi, undangan gala amal dari Menteri Ekonomi. Mereka ingin Anda hadir sebagai tamu kehormatan. Keira menatapnya sejenak. Aku akan datang, jawabnya datar. Tapi pastikan semuanya diatur dengan standar Anandita Group. Reno mengangguk, lalu menatapnya sejenak. Ada kekhawatiran halus di matanya. Kau belum benar-benar istirahat, Keira. Sejak hari itu, kau tidak pernah mengambil satu pun cuti. Keira tersenyum samar, lalu menatap cangkir kopinya. Aku tidak butuh istirahat, Reno. Aku hanya butuh arah baru. Reno diam. Ia tahu Keira tidak sedang kelelahan fisik. Ia kelelahan secara jiwa, lelah mencintai yang salah, lelah membuktikan diri, lelah menjadi terlalu kuat karena tidak ada pilihan lain. Siang itu Keira menghadiri rapat besar dengan dewan direksi baru. Semua pria berjas mahal itu memandangnya dengan hormat, tapi juga kagum. Mereka tahu siapa Keira Anandita, perempuan yang tidak hanya mengambil kembali tahta, tapi juga mengubah wajah bisnisnya menjadi simbol elegan yang tak tergoyahkan. Namun bahkan di tengah kesibukan,
Pikirannya kadang masih memutar bayangan masa lalu. Malam pesta, tatapan Arga, suara bisik-bisik tamu yang dulu mempermalukannya. Semua itu kini tak lagi menyakitkan tapi menjadi bekas luka yang ia simpan sebagai pengingat. Sore hari, setelah semua urusan selesai, Keira menerima undangan makan malam pribadi dari seseorang bernama Evan Dirgantara, nama yang beberapa minggu belakangan sering muncul di surat kabar bisnis. Ia adalah CEO muda dari grup teknologi besar yang baru saja melakukan merger dengan salah satu anak perusahaan Anandita Group. Awalnya Keira hampir menolak. Ia tidak lagi tertarik pada pertemuan yang mengandung unsur pribadi. Tapi Reno meyakinkan bahwa Evan punya visi yang menarik untuk dibicarakan. Dan Keira, dalam keheningan yang panjang, akhirnya setuju. Malam itu restoran di lantai tertinggi Hotel Bintang 5 itu berkilau dengan cahaya lembut. Evan sudah menunggunya ketika Keira datang. Ia tinggi, berpenampilan tenang, mengenakan jas abu gelap tanpa dasi, dan ketika berdiri menyambutnya, ada ketulusan dalam senyumnya, bukan jenis senyum yang menyembunyikan niat lain. "Malam, Miss Anandita," ucapnya sopan. "Terima kasih sudah bersedia datang." Keira hanya mengangguk. Tatapannya tajam seperti biasa, tapi tidak dingin. Mereka duduk, berbicara tentang bisnis, tentang visi, arah baru, dan kolaborasi. Tapi semakin lama, percakapan itu berubah arah. Evan bukan hanya pandai bicara, tapi juga tahu kapan harus diam. Ia mendengarkan, dan di dunia Keira yang penuh basa-basi, itu terasa asing sekaligus menenangkan. "Aku pernah membaca tentangmu," kata Evan setelah beberapa saat. "Kau membuat keajaiban dalam bisnis yang nyaris runtuh. Tapi yang lebih menarik, kau melakukannya tanpa kehilangan elegansi." Keira tersenyum tipis. Orang sering mengira elegansi itu lembut. Padahal, kadang ia adalah bentuk lain dari ketegasan. Evan menatapnya dengan kagum yang tulus. Tidak ada tatapan ingin memiliki, hanya rasa hormat. Namun di balik pembicaraan mereka, Keira bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah energi yang tidak memaksa, tapi hadir dengan caranya sendiri. Setelah makan malam, Keira berdiri di balkon restoran, menatap lampu kota yang berkelap-kelip di bawah sana. Evan berdiri di sebelahnya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. "Kau tahu," katanya pelan, "orang sering berpikir puncak adalah tempat paling membahagiakan. Tapi sebenarnya, di sanalah orang paling kesepian." Keira menoleh sedikit, menatapnya. Kalimat itu menembus lebih dalam daripada yang seharusnya. Ia tidak menjawab, tapi Evan tahu ia mengerti. Malam itu, ketika Keira pulang, pikirannya tak bisa diam. Ada sesuatu tentang lelaki itu yang berbeda. Ia tidak mencoba memulihkan Keira, tapi seolah hanya hadir untuk memahami. Sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Arga. Namun Keira tahu dirinya terlalu berhati-hati untuk kembali terjebak pada perasaan. Ia telah kehilangan terlalu banyak untuk sekadar membiarkan seseorang masuk tanpa perhitungan. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Kolaborasi bisnis dengan Evan menjadi topik hangat di media. Dua nama besar, dua generasi yang bersatu dalam visi modern. Tapi di balik headline yang glamor, Keira mulai menyadari sesuatu. Dirinya mulai tersenyum tanpa sadar setiap kali pesan dari Evan muncul di ponsel. Mereka sering bertukar ide larut malam, membahas proyek, kadang membicarakan hal-hal ringan yang tidak pernah ia pikir bisa ia nikmati lagi. Namun di sisi lain, bayangan masa lalu belum sepenuhnya pergi. Suatu malam, saat Keira pulang ke apartemennya, ia menerima kiriman bunga mawar putih tanpa nama. Di dalamnya, hanya ada secari kartu dengan tulisan tangan. "Aku menyesal, tapi aku juga bangga padamu." Keira menatap kartu itu lama, diam. Tidak ada amarah, tidak ada air mata. Ia hanya meletakkan bunga itu di meja, lalu berjalan ke jendela, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia tersenyum samar. Dulu, nama itu bisa membuatnya runtuh. Kini, hanya menjadi angin lalu. Untuk pertama kalinya, Keira merasa benar-benar bebas, bukan karena ia menang atas mereka yang menjatuhkannya, tapi karena akhirnya ia tidak lagi terikat pada apapun, bahkan pada dendamnya sendiri. Ia menatap bayangan dirinya di kaca.
Wanita anggun yang dulu pernah hancur tapi kini berdiri dengan cahaya baru. Dan dalam pantulan itu, Keira akhirnya melihat sesuatu yang tidak ia sadari telah hilang sejak lama ketenangan. Di luar sana, kota Jakarta berdenyut dengan kehidupan. Suara klakson, cahaya gedung, langkah-langkah orang yang terus berjalan mengejar mimpi. Dan di dalam apartemen tinggi itu, Keira Anandita menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ringan. Kemenangan sejatinya bukan ketika ia membalas semua yang menyakitinya, tapi ketika ia mampu berdiri di atasnya tanpa lagi terbebani. Pagi itu Jakarta memantulkan warna keemasan di atas gedung-gedung kaca. Hujan yang tak kunjung reda selama berhari-hari akhirnya berhenti, menyisakan udara lembab dengan aroma tanah dan aspal basah. Di lantai teratas Anandita Tower, ruang rapat utama sudah dipenuhi para direktur, komisaris, dan wartawan. Di tengah ruangan berdiri satu podium, dan di atasnya, Keira Anandita. Ia tampil dengan setelan putih gading, rambut disanggul rapi, dan riasan yang tidak menutupi guratan lelah di wajahnya. Tapi justru disitulah kekuatannya tampak. Ia tak lagi tampil sebagai pewaris, bukan pula sebagai ikon kebanggaan korporasi. Hari itu, Keira berdiri sebagai perempuan yang telah melewati badai dan memutuskan sendiri bagaimana sejarahnya akan ditulis. Di depan ratusan mata yang menatap, ia membuka pidatonya tanpa teks. Saya berdiri di sini bukan untuk membenarkan masa lalu, tapi untuk mengakhirinya, katanya tenang. Ruangan hening. Hanya terdengar desiran lembut pendingin ruangan. Keira menatap sekeliling. Matanya tajam tapi lembut. Selama ini Anandita Group dikenal sebagai simbol kekuatan keluarga. Tapi tidak ada yang tahu, kekuatan itu dibangun di atas luka, di atas perjanjian yang mengikat dua nama besar dalam dendam yang tak pernah selesai Anandita dan Santika. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para hadirin. Namun Keira tak goyah. Ia melanjutkan. Saya adalah hasil dari dua garis itu. Dan selama ini, saya pikir itu kutukan. Tapi kini saya tahu, itu justru tanggung jawab. Kalimat itu bergema. Sebagian orang tampak saling menatap, sebagian lain menunduk, mencoba mencerna maknanya. Di sudut ruangan, Dewi Santika Ibu Arga menatap Keira dengan wajah yang sulit dibaca. Ada keterkejutan, tapi juga pengakuan yang diam-diam. Di belakangnya, Arga sendiri berdiri, tegap namun diam. Ia menatap Keira bukan lagi dengan amarah, tapi dengan rasa hormat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Keira menarik napas dalam. Saya tidak ingin dua nama besar ini terus saling menghancurkan hanya karena kesalahan orang-orang sebelum kita. Karena saya percaya, darah tidak menentukan takdir, tapi pilihanlah yang menulis sejarah. Ia menatap ke arah Arga sesaat tatapan yang menampung 1000 kata yang tak diucapkan. Lalu ia melanjutkan. Suaranya makin tegas. Mulai hari ini, saya mengumumkan restrukturisasi besar. Semua saham hasil kerjasama lama dengan Santika Group akan dialihkan menjadi yayasan sosial bernama The Bram Foundation, atas nama kedua keluarga. Tidak ada lagi transaksi yang mengikat oleh dendam. Tidak ada lagi keuntungan dari warisan kesalahan. Seketika ruangan bergemuruh. Beberapa direktur saling berbisik dengan ekspresi tak percaya. Reno, yang berdiri di dekat layar, menatap Keira dengan mata penuh bangga dan haru. Namun Keira belum selesai. Ia melangkah dari podium dan berjalan perlahan ke tengah ruangan. Bagi saya, kekuasaan bukan tentang siapa yang lebih lama bertahan, tapi siapa yang berani melepaskan. Ia berhenti di depan layar besar yang menampilkan struktur baru perusahaan. Anandita Group kini berdiri tanpa nama keluarga di atasnya. Tidak lagi milik siapa, melainkan entitas yang berdiri untuk visi. Layar itu menampilkan slogan baru yang ia pilih sendiri. Legacy is not inherited, it's created. Ketika ruangan mulai hening lagi, Keira melangkah keluar tanpa menunggu tepuk tangan. Ia tahu, beberapa orang akan memujinya, sebagian akan mengutuknya, tapi itu tidak lagi penting. Yang penting, rantai warisan sudah ia patahkan dengan caranya sendiri. Setelah konferensi itu, media nasional dan internasional menulis nama Keira dengan berbagai julukan,
perempuan besi yang memutus warisan, anak dua dunia, The Bloodline-Breaker. Tapi Keira tidak membaca satu pun dari berita itu. Ia menghabiskan sore hari di rumah tua keluarganya di Menteng, rumah yang dulu menjadi saksi kebisuan antara ayah dan ibunya. Ia duduk di teras, menatap taman yang kini basah oleh sisa hujan. Di tangannya, surat Bram Anandita masih ia genggam, surat yang kini tidak lagi terasa menyakitkan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma melati dari halaman. Ia teringat sesuatu yang ayahnya pernah katakan waktu kecil, saat ia belajar menulis di meja kayu kecil di ruang baca. Kau tahu, Keira, tinta bisa menghapus banyak hal, tapi tidak bisa menulis ulang waktu. Karena itu, tulislah hidupmu dengan sadar, bukan dengan dendam. Kini kalimat itu terngiang lebih dalam dari sebelumnya. Ia mengangkat wajah, menatap langit yang mulai memerah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Keira merasa ringan. Suara langkah kaki di belakangnya membuatnya menoleh. Arga berdiri di sana, mengenakan kemeja sederhana tanpa jas, berbeda jauh dari citra dingin yang biasa. Ia menatap Keira dalam diam, lalu duduk di kursi seberang tanpa berkata sepatah pun. Keira menatapnya sekilas, lalu kembali memandang taman. Tidak ada kata-kata yang perlu mereka tukar, karena diam di antara mereka kini bukan kebencian, melainkan pengakuan. Mereka berdua adalah generasi yang mewarisi luka, tapi juga satu-satunya yang berani menutupnya. Jadi, ini caramu mengakhiri semuanya? Suara Arga akhirnya terdengar pelan. Keira mengangguk. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sejak lama. Mengembalikan semuanya ke tempat yang benar. Arga menatap ke depan, mengangguk kecil. Mungkin akhirnya kita tidak begitu berbeda. Keira tersenyum samar. Mungkin tidak. Tapi kita tidak harus sama untuk berdamai. Sebuah ketenangan menggantung di udara. Tidak ada janji. Tidak ada permusuhan, hanya dua orang yang akhirnya belajar bahwa melepaskan bisa jadi bentuk kemenangan yang paling mewah. Malam turun perlahan, membungkus kota dengan cahaya oranye dari lampu-lampu jalan. Di langit, bulan separuh memantul di kaca jendela ruang kerja Keira, yang kini kosong. Ia meninggalkan surat terakhir untuk dewan direksi di meja. Pesan singkat, tulisan tangannya sendiri, dengan tinta biru tua. Aku tidak akan lagi memimpin sebagai pewaris. Mulai hari ini, Anandita Group berdiri tanpa nama keluarga di belakangnya. Karena warisan sejati bukan darah, tapi nilai. Surat itu ditutup dengan tanda tangannya, sederhana namun tegas. Di bawahnya, ia menulis satu kalimat terakhir, seolah kepada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, aku hidup sebagai diriku, bukan sebagai hasil dari siapapun. Beberapa bulan kemudian, The Bram Foundation resmi berdiri. Sebagian besar saham hasil restrukturisasi digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan pusat riset di berbagai kota. Dunia melihat langkah itu sebagai kejutan besar dalam sejarah korporasi Indonesia. Tapi bagi Keira, itu hanyalah permulaan dari kehidupan yang sesungguhnya. Ia memilih menjauh dari sorotan. Kadang terlihat di kota kecil di Eropa, kadang di pelosok Indonesia, meninjau proyek sosial tanpa pengawal, tanpa media. Dalam setiap langkahnya, Keira tidak lagi dikejar bayang-bayang dua nama besar, ia menjadi dirinya sendiri. Pada satu sore yang sepi, ia menulis di buku catatan kecilnya, "Aku dulu berpikir darah menentukan nasib. Tapi kini aku tahu, nasib hanyalah bayangan dari keberanian untuk memilih. Dan aku telah memilih." Di luar, langit berwarna tembaga, dan angin berhembus lembut, seolah dunia memberi salam penutup. Keira menutup bukunya, menatap horizon yang jauh. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan kamera, hanya keheningan yang indah. Tapi di keheningan itulah, lahir sesuatu yang paling berharga. Ketenangan dari seorang perempuan yang akhirnya berhasil mengakhiri perang yang tidak pernah ia mulai. Dan mungkin, itulah kemenangan sejati, sebuah akhir yang tidak diturunkan.